Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, ada part 2. Jadi ini adalah perjalanan kita dari Bromo menuju Lumajang via Ranupani, Tansburno. Untuk jalur di atas masih sama seperti sebelumnya. Untuk di sini cenderung jalurnya agak menyempit karena belum diadakan pengecoran kanan kirinya. Jadi ini masih pengaspalan saja. Untuk melewati jalur ini, pemandangan kita akan disuguhi pemandangan yang bagus. Sebelah kiri kita adalah hamparan padang pasir yang ada di Bromo. Hanya saja nanti untuk kendaraan roda 4 di sini harus benar-benar sangat ekstra hati-hati, dan juga harus selalu memantau di kejauhan kira-kira ada kendaraan apa tidak, karena ada beberapa titik yang sulit untuk berpapasan. Kalau yang kita lewati sekarang ini untuk berpapasan masih bisa dan cenderung aman masih. Baik, sebelum kita berlanjut ya, rekan-rekan bisa subscribe channel kami, like, komen, dan kalau perlu bisa di-share ke teman-temannya sebagai bahan untuk referensi. Ini adalah jalur alternatif dari Malang menuju Lumajang via Bromo Ranupani. Untuk jalur ini kawan-kawan atau rekan-rekan harus berhati-hati jika terjadi angin atau hujan, maka sebaiknya berhenti karena di sini agak rawan sekali. Nah, ini spot untuk papasan jika ada mobil. Jadi dari kejauhan harus benar-benar diperhatikan. Nah, ini contohnya ada pickup lewat. Ini padahal saya bawa sepeda motor, jadi jalurnya agak menyempit. Ini ada beberapa yang sudah dicor, tapi masih sedikit. Ini sebelah kiri saja yang dicor, mungkin nunggu anggaran tahun depan ya. Nah, di kejauhan sana, nah ini bisa untuk berhenti untuk melihat pemandangan sebelah kiri. Jadi selalu gunakan klakson kendaraan kawan-kawan jika ada spot di depan yang tidak kelihatan, karena itu khusus kendaraan roda 4. Kalau sepeda motor masih bisa papasan. Tapi rekan-rekan kita sarankan untuk selalu memantau cuaca, karena untuk sekarang ini cenderung cuacanya adalah angin dan hujan. Kalau angin, bahaya di sini adalah pohon tumbang. Selain pohon tumbang adalah longsor. Nah, di sebelah sini kiri ini adalah hamparan. Depan sana adalah perbatasan antara Malang dan Lumajang. Jangan lupa untuk di like dan subscribe dulu kawan-kawan. Nah, itu ada Tugu sebelah kanan, itu adalah perbatasan Malang dan Lumajang. Kawan-kawan bisa berhenti di sini atau di depan ada untuk parkir. Jadi bisa untuk melihat pemandangan. Kalau beruntung kawan-kawan bisa mendapatkan awan di bawah kita, jadi seolah-olah kita berada di atas awan. Jadi sampai diberi hashtag negeri di atas awan. Nah, ini agak menurun. Jadi kawan-kawan jika menggunakan roda 4 bisa parkir sebelah kanan. Di sini biasanya banyak orang jualan. Ada orang jualan bakso. Bisa untuk melihat pemandangan di sebelah kiri, atau parkir di atas ini. Depan sana adalah Bandengan, jadi puncak Bandengan. Biasanya bisa digunakan untuk parkir juga. Untuk kendaraan roda 2 bisa dititipkan karena biasanya ada yang menjaga di sini. Ini sudah masuk wilayah Lumajang kawan-kawan, masuk wilayah Ranupani.
Ini adalah jalur yang biasa dilewati para pekebun untuk berkebun atau rekan-rekan yang mau muncak ke Semeru. Ini adalah jalurnya kalau dari arah Malang. Untuk jalur ini agak sempit masih kawan-kawan, jadi harus berhati-hati. Kalau mobil dengan ground clearance rendah sejenis sedan atau hatchback, tidak kita sarankan lewat sini, karena nanti ketika papasan dengan kendaraan dari arah berlawanan harus turun dari aspal. Nah, kalau ground clearance-nya rendah, otomatis akan napak ke aspal. Tapi ini sudah mulai proses pengecoran kawan-kawan di depan. Informasinya sampai perbatasan Lumajang ini. Jadi dari Lumajang sampai Malang nanti ada pelebaran jalan. Sekarang sudah mulai pengecoran. 12 kilo untuk tahap 1. Untuk di sebelah kiri kita kebetulan tidak tercover oleh kamera, itu bagus kawan-kawan, bisa untuk berhenti sebelah kiri kita. Sebelah kiri lagi ini bagus ini juga, jadi bisa untuk spot foto juga bisa karena dominan hijau-hijau kawan-kawan, dan belum digunakan untuk perkebunan. Nah itu lumayan bagus itu, kalau begitu bagus. Itu Desa Ranupani sudah mulai kelihatan. Di sini ada beberapa yang masih jalannya cor, tapi cornya baru ini kawan-kawan, masih bagus. Nah ini selamat datang Desa Ranupani. Ini sudah di sini dominan perkebunan kentang, kubis, kol, dan bawang pring ya. Untuk Desa Ranupani ini sudah menjadi desa wisata, jadi digadang-gadang untuk menjadi destinasi wisata juga, desa wisata yang disiapkan oleh Kabupaten Lumajang. Selain untuk jalur pendakian Semeru. Nah ini kawan-kawan bisa dilihat sebelah kiri, ini adalah Desa Ranupani kawan-kawan, dominan perkebunan. Jadi ciri khasnya di sini karena ini masuk dalam desa tertinggi di Jawa Timur, maka sebelah kanan tebing kiri jurang itu sudah biasa, atau kanan kiri jurang itu biasa. Ini masuk Desa Ranupani, sudah banyak ramai kawan-kawan. Jadi sudah banyak yang tinggal di sini.
Nah, ini adalah hampir sampai ke destinasi pendakian Semeru, atau depannya adalah Ranupaninya kawan-kawan. Ini sudah mulai sempit jalannya, terpadat rumahnya, cuma ini sudah mulai pembangunan sehingga kanan kiri ini mulai dilebarkan kawan-kawan. Nah, ini kanan kiri sudah mulai dilebarkan. Jadi ini adalah desa wisata Ranupani. Di depan sana, ujung sana adalah Ranupaninya kawan-kawan, nanti akan kita lewati. Nah, depan itu kalau untuk jalur regulernya kita belok kanan, kalau lurus kita masuk ke wisata Ranupani. Nah, kita belok kanan. Biasanya untuk parkir jeep-jeep itu adalah di depan sini, di tanah kosong sebelah kiri ini yang ada mobil ini kawan-kawan. Ini untuk parkir jeep, baik yang hanya ke Ranupani ataupun jeep yang mengantar wisatawan yang mau mendaki di Gunung Semeru. Nah, Ranupaninya ada di depan kita. Sebelah kiri kita adalah Ranupani. Berhubung sekarang musim hijau, banyak tumbuh-tumbuhan sehingga warna airnya ditutupi oleh hijau-hijauan. Sebelah kiri adalah kafe. Nah, depan kita lurus yang ini adalah kantornya TNPTS. Jadi untuk mendaki ke Semeru harus loketnya adalah di sebelah kiri tadi. Baik, ini kita akan masuk ke hutan kawan-kawan. Jadi sebelum masuk hutan saya sarankan cek kendaraannya, karena panjang hutannya adalah 21 kilo atau 20, sekian kawan-kawan. Tidak ada tambal ban kawan-kawan. Untuk pendakian Semeru, dari loket tadi para pendaki sudah mulai jalan kaki di jalur ini sampai ke depan. Nanti ada pintu gerbang Ranokumbolo. Nah, baru kawan-kawan belok kiri. Jadi para pendaki kalau sudah pendakian dibuka, maka di sini ramai kawan-kawan. Tapi untuk hari ini karena masih belum dibuka ya, jadi daerah sini masih sepi. Nah, ini depan, saya berhenti. Depan itu adalah belok kanan untuk pendakian Semeru kawan-kawan. Nah, ini belok kanan ini adalah pendakian Semeru. Baik, selamat datang di hutan Burno. Ini adalah awal kita masuk hutan. Di sini masih asri kawan-kawan, karena ini adalah hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi hutannya masih asri, pohon-pohonnya masih besar-besar dan juga tua-tua, rawan tumbang kawan-kawan. Jadi yang rawan di sini bukan hanya longsor. Nomor satu kerawanannya adalah ketika ada angin adalah pohon tumbang di tengah hutan. Sampai saat ini sering terjadi pohon tumbang. Jadi kawan-kawan harus ekstra hati-hati. Jadi kalau misalnya angin, sebaiknya kawan-kawan berhenti nunggu anginnya reda. Ini jalurnya sempit kawan-kawan. Jadi kendaraan kalau berpapasan maka salah satunya pasti turun dari aspal. Dua-duanya turun dari aspal karena sempit. Kalau ada truk pengangkut material maka siap-siap truk mobil kecil harus mengalah, karena mereka tidak akan mau turun dari aspal karena memang resiko terguling atau jatuh atau ambles. Tapi tenang saja kawan-kawan, karena di depan sana sudah mulai proses pelebaran, ada pengecoran kanan kiri. Nanti kedepannya setelah pengecoran itu selesai, maka mobil papasan sudah tidak akan turun dari
tidak akan turun ke tanah. Dan kadangkala sering di sini itu adalah kabut, kawan-kawan. Jadi kalau melewati terlalu sore, saya sarankan mungkin cari teman lah, karena kalau kabut nanti tidak akan kelihatan, kawan-kawan. Aman, misalnya kalau amannya aman, kawan-kawan, tapi jarak pandangnya itu sangat pendek sekali. Jadi kalau sudah sore sebaiknya nunggu kendaraan lain biar ada temannya. Tapi untuk warga lokal itu sudah terbiasa, kawan-kawan, karena warga lokal itu belanjanya adalah ke pasar Senduro atau ke arah Malang pasar Tumpang. Jadi mereka itu sudah terbiasa untuk jalur ini. Tapi kalau yang baru lewat, masih coba-coba, sebaiknya jangan terlalu sore. Perkiraan di tengah hutan itu perjalanan normalnya adalah hampir 1 jam, kawan-kawan. Panjang ini, karena medannya agak sulit, berkelok, menikung kanan kiri, naik atau turun. Nah, itu banyak pohon yang besar-besar, tanamannya, pohonnya masih rimbun, hijau. Nah, itu menikung, tikungannya tajam. Dan aspalnya masih untuk sementara ini sampai hari Jumat ini tanggal 3 Desember. Beberapa aspal masih ya tambal sulam, kawan-kawan. Di depan sana masih ada jalur yang masih cor lama. Berapa kilo ya? Mungkin kira-kira 2 atau 3 kilo itu. Lumayan tidak rata, maksudnya, kawan-kawan. Ini belok kanan, lurus. Ini agak menurun, ini jalannya sebenarnya agak menurun. Ini mulai lurus, landai. Ini landai, kawan-kawan. Akan sangat jarang kita berwawasan dengan kendaraan lain ya, kawan-kawan, karena ini agak sore, hujan juga, habis hujan. Ini ada kendaraan roda 4. Nah, ini start jalan cor. Ini adalah cor lama. Kadangkala ini masih berlumut, kawan-kawan, licin. Jadi untuk kendaraan yang bannya kecil di sini agak kesulitan, karena memang sambungan cornya itu ya agak kurang rata.
untuk jalur cornya ini agak panjang kawan-kawan, kira-kira sampai 3 kilo ya. Ya, ini adalah ujung dari jalur cor tadi, kembali ke jalan aspal lagi kawan-kawan. Tapi ya aspalnya tetap kualitasnya tambal sulam. Tapi nanti setelah pelebaran selesai, aspalnya baru hot mix, insya Allah sudah enak jadi. Untuk yang mau berkendara malam hari, saya sarankan lebih baik dihindari jika itu adalah pertama kali lewat sini, karena kalau lewat sini pada malam hari jarak pandangnya itu sangat pendek dan juga jalannya kan agak sedikit bergelombang, apalagi tidak hafal jalur. Lebih baik siang hari saja. Itu tadi kita lewati ada jalur yang masih berlubang. Nah, ini agak turun terus belok kiri. Ini harus pelan-pelan ini untuk jalur ini. Ini ada lagi yang ada beloknya. Jadi memang harus ekstra hati-hati. Kalau hujan, kadangkala jalur ini licin. Ini perkiraan kita sudah sampai tengah hutan kawan-kawan. Jadi masih separuhnya lagi perjalanan kita. Itu masih sebatas perkiraan. Artinya sampai sini ini kita sudah berkendara sekira-kira 10 km dari awal kita masuk hutan tadi. Lumayan panjang kawan-kawan. Depan sudah agak berkabut kawan-kawan.
Jadi seperti itu. Nanti ada jalur yang sedikit berkabut, itu sudah terbiasa untuk di dalam sini kan, jalur ini. Kalau berkendara sendirian bisa jadi agak bosan kawan-kawan di jalur ini, karena memang kadang terlalu monoton jalurnya, tapi memang rimbun, pohon-pohonnya masih hijau. Kalau untuk spot ini masih lumayan lebar, jadi untuk berpapasan kendaraan masih bisa. Tapi memang sebelumnya banyak spot yang tidak, ya artinya masih sempit, jika berpapasan agak sulit kawan-kawan. Ya seperti ini suasananya, memang hutan agak sedikit monoton sebenarnya, tapi tidak masalah. Ini jalur alternatif, ini adalah jalur potong kompas. Bisa untuk misalnya kita lewat jalur selatan atau yang sekarang lewat Dampit, Turen, Pronojiwo. Ini jaraknya kira-kira selisih 1 jam kawan-kawan.
dengan lewat sini, dengan lewat jalur Ranupani ini. Nah, di depan sana sebentar lagi adalah pengecoran, proses pelebaran jalan. Ini adalah tahap pertama, kawan-kawan. Jadi kedepannya akan dicor atau dilebarkan seluruhnya sampai perbatasan Kabupaten Malang yang di atas Bromo tadi. Nah, ini di kanan sudah dicor, di kiri masih digali. Tinggal proses pengecoran, karena pengecorannya itu estafet, ada 3 tim pengecoran. Ada yang masih menggunakan manual atau molen mini, ada yang sudah menggunakan molen besar. Ini jadi sebelah kanannya sudah dicor, sebelah kirinya masih digali. Jadi nanti baru tinggal pasang cor. Ini adalah begonya yang lagi bekerja, proses menggali jalur. Jadi kedepannya mungkin tahun depan jalur di dalam hutan ini sampai desa Ranupani jalurnya sudah lebar dan siap dilewati kendaraan roda 4 dengan lancar. Tapi tetap waspada, kawan-kawan, karena memang di sini rawannya adalah pohon tumbang dan longsor. Nah, itu sebelah kanan tadi adalah pohon tumbang besar sekali itu, kawan-kawan. Ini adalah tim pengecornya. Ini masih proses pengecoran, ini secara manual dengan molen biasa. Video ini berakhir di Desa Burno. Jadi nanti dari Desa Burno itu ikuti jalur ini saja sampai keluar ke Pasar Senduro. Itu video terakhir. Jadi karena kapasitas baterai kami tidak cukup, jadi memang kita berakhir sampai ke rumah-rumah pertama Desa Burno, dan itu sudah mulai ramai, kawan. Sampai di sini harus hati-hati karena ini adalah tikungannya tajam dan menurun, kawan-kawan. Ini menurun ini. Tikungannya tajam dan licin untuk jalur yang ini. Ntar lagi tikungan sebelah belok kanan dan juga menurun. Ini harus ekstra hati-hati dan silahkan gunakan klakson, kawan-kawan, agar tidak kaget ketika ada kendaraan dari arah berlawanan. Jadi proses pelebaran jalan ini masih berlangsung sampai sekarang. Sebelah kiri kita adalah sumber air PDAM, kawan-kawan. Ini juga ada molen yang lagi bekerja, jadi langsung diproses di sini. Nah, ini molennya lagi bekerja.
dan langsung dituang di sini. Jadi proses pengecorannya ini estafet, ini banyak tim yang terlibat di dalamnya. Nah, ini agak menurun dan menikung tajam, jadi harus hati-hati kawan-kawan. Nah, ini adalah sebelah kiri adalah karcis atau pintu masuk wisata Bromo yang dari arah Lumajang, kawan-kawan. Jadi petugas TNPTS dan standby-nya di bangunan barusan, gedung barusan. Sebelah kiri adalah warung pertama. Jadi misalnya mau bersantai, mau kopi, silakan, dan jalan ke hutan. Ini kita hampir sampai ke perkampungan penduduk, kawan-kawan. Jadi ini sudah di penghujung. Nanti kita akan sampai ke perkampungan Desa Burno, dan video kita akhiri di sana.
sebelah kiri kita ini sudah mulai hutan pinus kawan-kawan. Jadi sudah berbeda pohonnya dengan yang di hutan, yang di dalam hutan sana. Jadi ini sudah, hutannya biasanya kalau pohonnya ini kalau sudah besar, sudah waktunya ditebang, akan ditebang diganti dengan pohon baru. Kalau yang di dalam hutan tadi yang pohonnya tua-tua itu memang belum ada peremajaan pohon. Sebelah kanan tadi ada warung kopi juga, jika mau bersantai bisa datang ke sini. Nanti di depan ada wisata Siti Sundari, namanya wisatanya Siti Sundari. Jadi bisa untuk menikmati keindahan alam yang ada di Desa Burno ini. Kanan kiri adalah pohon pinus. Sebentar lagi kita akan selesai perjalanan kita. Di sini mayoritas adalah pengembala kambing kawan-kawan. Jadi banyak yang mencari pakan kambing. Jadi sebelah kiri kita adalah wisata Siti Sundari. Jadi belok kiri itu depan itu kelihatan. Ini kita sudah hampir di penghujung perjalanan kita. Ini sudah hampir sampai kawan-kawan. Jadi di video kali ini kita membuat vlog tentang jalur dari Malang sampai Lumajang kawan-kawan, via jalur tengah atau alternatif jika tidak mau lewat jalur selatan atau lewat tiket 0, atau tidak mau lewat jalur utara atau lewat Pasuruan Probolinggo. Jadi kita potong kompas, kita lewat jalur pegunungan. Memang agak menanjak, namun pemandangannya bagus kawan-kawan. Jadi untuk video selanjutnya kita akan membuat video yang perjalanan dari Lumajang ke arah Malang. Kita akan start dari Pasar Senduro nanti. Jadi misalnya ada yang penasaran, silahkan dicek video kami di channel kami Bang Mus Bolang, atau fanspage Facebook kami Bang Mus Bolang, atau Instagram kami Bang Mus Bolang. Sama, tinggal cari saja. Baik kawan-kawan, kita sudah mulai masuk ke perkampungan. Terima kasih. Saya akhiri di sini video kami. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.